Ya, kalau orang sudah menuhankan nafsunya, ketutup tuh. Makanya orang yang sudah diperbudak nafsu itu sudah tidak bisa melihat kebenaran, dirinya saja yang benar. Dan itulah orang yang tersesat. Nauzubillahi min dzalik. Seperti rumah, ruangannya gelap gulita, bukan tidak ada cahaya di luar, tapi dia tutup pintu rapat-rapat, dia tutup jendela, dia tutup gordengnya, gelap gulita saja, padahal cahaya hidayah ada di mana-mana. Nauzubillahi min dzalik. Nah, setan, inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya setan itu musuh bagimu, fattakhidhuhu aduwa, perlakukan sebagai musuh. Setan itu kendaraannya adalah nafsu kita. Jadi kalau nafsunya sudah takluk ke kita, sebetulnya setan babak belur tuh, dia tidak punya kendaraan. Setan sendiri kerjanya cuma membisik-bisik saja, lemah setan itu. Tapi kita menjadi rusak gara-gara kita ngikut bisikannya. Kenapa kita ngikut bisikannya? Karena nafsunya nggak kita kendalikan. Nah, bagaimana supaya nafsu ini bisa terkendali? Begitu. Pertama, punyakah kita program mengendalikan diri? Tidak. Banyak orang yang hidupnya tidak punya target, padahal target itu kunci. Kenapa juz amma tidak hafal? Karena tidak ada target. Mau ngapalin juz amma. Sama pemarah juga, nafsu amarah ini, banyak yang tidak merasa bahwa marah itu sesuatu masalah buat dirinya. Ada yang merasa kemarahan dirinya itu biasa saja. Bahkan ada yang merasa kemarahan itu kewibawaan. Kalau tidak marah kurang wibawa. Ada juga yang merasa marah itu harus dilepas, karena kalau tidak jadi penyakit, katanya begitu. Ini seperti melepas racun, jadi orang keracunan, melepas virus. Nah hadirin, kenapa orang jadi pemarah? Macam satu orang beragam ya. Satu orang yang sombong. Orang sombong cenderung pemarah. Orang sombong itu merasa orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Makanya kesombongan itu mendekatkan sekali. Orang kalau naik pangkat, kedudukan, jabatan atau kekuasaan, itu kecenderungan merendahkan orang lainnya tinggi, dan dia akan puas sekali menyakiti orang yang di bawahnya dianggap rendah oleh dia. Makanya orang tua yang sombong kadang-kadang kemarahannya berlebihan. Atasan itu lebih gampang marah daripada bawahannya, benar? Guru ke murid, majikan ke pembantu, komandan ke bawahannya. Pokoknya mah kedudukan ini kalau disertai dengan kesombongan itu lebih mudah berbuat marah. Makanya hati-hati yang diuji oleh Allah diberikan kedudukan, jabatan, ya itu ujian, bukan tanda kemuliaan. Mau pangkat sehebat apapun itu tidak ada apa-apanya, itu hanya Allah yang menentukan. Menjadi ada apa-apanya kalau pribadinya lebih berkualitas dibanding jabatannya.